Aku tidak pernah menyangka pekerjaan paruh waktu ini akan menjadi mimpi buruk. Rumah duka Sinar Abadi berdiri di pinggiran kota kecil. Bangunannya tua dengan cat dinding kusam dan aroma formalin yang seakan menempel di udara. Aku baru seminggu diterima sebagai asisten mortir, pekerjaan yang bertugas membantu merias dan mempersiapkan jenazah sebelum dimasukkan ke peti. Awalnya, aku menganggap semua ini hanya pekerjaan biasa. Bayarannya lumayan, jam kerjanya tenang, dan sebagian besar waktu hanya dihabiskan menunggu keluarga datang untuk melayat. Tapi malam itu, di shift pertamaku yang benar-benar sepi, sesuatu terasa salah. Jam menunjukkan pukul 11.47 malam. Aku sedang menata alat make up jenazah ketika suara langkah terdengar dari ruang mayat. Tak mungkin, hanya aku dan Pak Surya, penjaga malam senior yang bertugas. "Pak," aku memanggil. Tidak ada jawaban. Hanya suara rantai gorden yang berayun pelan. Ketika aku masuk, suhu ruangan tiba-tiba turun drastis. 3 jenazah berbaring di meja pendingin. Semuanya sudah dibungkus rapi dengan kain putih. Aku menelan ludah, mencoba meyakinkan diri bahwa ini cuma sugesti. Tapi kemudian, aku melihatnya. Kelopak mata jenazah di meja ketiga bergerak. Awalnya pelan, seperti refleksi sisa otot. Namun kali ini lebih jelas. Ia berkedip. Aku terpaku, tubuhku kaku, udara seakan berhenti. Lalu matanya terbuka, hanya sedikit, tapi cukup untuk memperlihatkan warna mata yang masih jernih. Aku mundur 1 langkah, lalu 2 langkah. "Pak Surya!" Suaraku pecah menggema di ruangan dingin itu. Beberapa detik kemudian, Pak Surya muncul dengan senter di tangannya. Wajahnya datar seperti biasa. "Ada apa, Dek?" "Pak, mayat itu, dia buka mata." Pak Surya menatapku lama, lalu mendekati meja itu. Ia membuka kain penutup wajah jenazah dengan tenang. "Namanya Bu Ratmi," katanya datar. "Meninggal 2 hari lalu, stroke berat. Aku sendiri yang bersihkan." Aku menunjuk wajah jenazah itu. "Tadi saya lihat dia berkedip." Pak Surya menatapku dalam diam. Ia kemudian menyentuh pipi jenazah itu, menekannya dengan 2 jari dan berkata pelan, "Kadang-kadang otot-otot masih menegang setelah kematian. Refleks elektris. Nggak perlu takut." Tapi aku tahu, itu bukan sekedar refleks. Aku tahu apa yang kulihat. Saat Pak Surya menutup kembali kain putih itu, mata jenazah itu menyipit lagi, seolah menatapku dari balik kain putih. Aku mencoba tetap bekerja, tapi sepanjang malam aku merasa dia masih melihatku. Dari balik kain putih itu, dari dalam lemari pendingin, dari setiap bayangan kaca di ruangan itu. Pukul 3 dini hari, Pak Surya tertidur di kursi ruang tamu rumah duka. Aku berjaga sendirian. Di luar, hujan mulai turun menetes di atap seng. Aku duduk di dekat meja kerja, mencoba menulis laporan harian, sampai tiba-tiba terdengar suara lembut dari ruang mayat. "Tolong, dingin." Aku menatap ke arah pintu. Suara itu perempuan, serak, pelan, tapi jelas. Aku bangkit dengan tangan gemetar, membuka pintu ruang mayat pelan-pelan. Dan di sana, kain putih di meja ketiga telah bergeser. Pagi hari terasa seperti mimpi buruk yang belum berakhir. Aku duduk di ruang istirahat menatap secangkir kopi yang sudah dingin. Pandangan mataku kosong, tapi pikiranku masih terpaku pada kain putih yang bergeser malam tadi. Pak Surya datang dengan langkah malas, membawa koran dan sebatang rokok di telinga. "Wajahmu pucat, Dek," katanya tanpa menatapku. Aku hanya menjawab pelan. "Saya dengar suara, Pak, dari ruang mayat, suara perempuan."
Pak Surya tertawa kecil. Nada suaranya datar tapi anehnya terasa seperti peringatan. Kalau kerja di sini, kamu bakal sering dengar hal-hal aneh. Kadang bukan arwah yang ngomong, kadang cuma rumahnya yang hidup. Aku terdiam. Kata-katanya terasa seperti kiasan, tapi nadanya serius. Aku memutuskan untuk tidak banyak bicara lagi. Namun sejak pagi itu, suasana di rumah duka terasa berbeda. Lampu di ruang pendingin sering berkelip-kelip, udara lebih dingin dari biasanya dan entah kenapa aroma formalin jadi lebih kuat, menusuk hidung sampai terasa melogam di lidah. Siang hari berlalu dengan beberapa pelayat datang silih berganti, tapi begitu sore tiba dan semua orang pulang, aku tahu malam akan datang lagi dan bersama malam rasa takut itu kembali. Pukul 11 malam, aku menggantikan shift Pak Surya. Kali ini ia hanya berkata pendek sebelum pulang. Kalau ada apa-apa, jangan buka lemari pendingin. Kalimat itu membuatku merinding. Kenapa, Pak? Tanyaku. Ia menatapku sebentar, mengembuskan asap rokok terakhirnya lalu menjawab lirih. Karena kadang yang di dalam pengen keluar. Pintu ruang mayat berderit ketika ku buka. Suara dingin mesin pendingin bergemuruh di sudut ruangan. 3 meja jenazah sudah kosong. Semua tubuh telah dimasukkan ke dalam lemari melogang besar di dinding. Aku memeriksa daftar nama. Ratmi, Wirya, dan seorang pria tanpa identitas yang ditemukan di sungai 2 hari lalu. Semua sudah terdaftar. Aku menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri sambil menulis laporan malam di meja kerja. Tapi, baru beberapa menit kemudian, suara itu datang lagi. Tolong, dingin. Aku menatap sekeliling. Ruangan hening, hanya suara mesin pendingin. Tapi kemudian terdengar lagi. Kali ini lebih jelas dari arah lemari melogam paling kiri. Keluarkan aku. Aku hampir menjatuhkan pena. Suara itu jelas berasal dari dalam lemari pendingin. Tanganku gemetar saat mendekat. Aku tahu aku tidak seharusnya melanggar pesan Pak Surya, tapi rasa penasaran bercampur ketakutan membuatku tidak bisa diam. Aku pelototi gagang melogam itu. Dingin, beku. Tapi dari balik pintu, aku dengar sesuatu. Suara ketukan. Pelan, berirama. Tuk, tuk, tuk. Bu Ratmi? Suaraku hampir tak terdengar. Suara ketukan berhenti sejenak, lalu sesuatu membalas. Iya. Tubuhku menegang. Suara itu pelan, terputus-putus, seolah berasal dari tenggorokan yang beku. Aku mundur 1 langkah, tapi tiba-tiba lampu di langit-langit padam menyisakan hanya cahaya kecil dari emergency light merah. Dalam cahaya itu, aku melihat kabut dingin keluar dari celah pintu lemari pendingin dan sesuatu bergerak di baliknya. Aku rapatkan tangan di dada, aku ingin lari, tapi kaki seperti tertancap di lantai. Dari celah pintu muncul jari. Putih, pucat, berurat kebiruan dan gemetar seperti mencari udara. Aku teriak dan menjatuhkan senter. Senter itu berputar di lantai, menyorot wajah seseorang di balik celah pintu logam itu. Itu Bu Ratmi. Matanya terbuka penuh, membeku dalam pandangan yang memohon. Bibirnya bergetar, mengeluarkan suara yang hanya bisa kudengar sebagian. Dia masih di sini. Lampu tiba-tiba menyala lagi dan semuanya hilang. Pintu lemari kembali tertutup rapat. Tidak ada jejak, tidak ada kabut, tidak ada jari. Hanya aku yang berdiri sendirian dengan nafas terengah-engah dan tubuh gemetar hebat. Keesokan harinya, aku menceritakan semuanya pada Pak Surya, tapi ia hanya memandangku dengan wajah kosong. Kamu yakin pintunya kebuka? Aku mengangguk. Ia menarik nafas panjang, menatap ke arah lemari melogam itu, lalu berkata pelan, "Berarti kamu sudah dipanggil." Aku menatapnya bingung. Dipanggil? Siapa yang manggil, Pak? Pak Surya tak menjawab. Ia hanya menepuk bahuku dan berkata, "Kalau besok malam kamu dengar suara lagi, jangan jawab apapun." Sejak malam itu, aku tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, aku melihat wajah Bu Ratmi, pucat, dingin, dan matanya seolah masih memohon dari balik pintu logam itu. Aku bahkan mulai mendengar suara bisikan di kepalaku. Pelan, lembut, tapi jelas. "Kau sudah mendengarku. Jangan tinggalkan aku sendirian." Aku mencoba mengabaikannya. Tapi setiap kali aku melewati ruang mayat, suhu udara selalu turun.
Lampu berkelip-kelip. Kadang aku mencium aroma bunga melati bercampur darah. Pak Surya memperhatikan perubahan sikapku, tapi ia tidak banyak bicara. Ia hanya memberi satu nasihat. Kalau malam nanti kamu dengar suara itu lagi, jangan jawab, jangan menoleh, dan jangan lihat ke arah cermin. Aku menelan ludah. Cermin? Ia menatapku lama sebelum menjawab lirih. Mereka tidak selalu datang dari arah suara. Malam ketiga terasa lebih panjang dari biasanya. Rumah duka sepi, hanya suara jam dinding berdetak pelan. Aku menulis laporan di meja resepsionis, berusaha tidak menatap ke arah lorong menuju ruang pendingin. Tapi mataku terus tertarik ke sana. Gelap, dingin, diam, seakan ruangan itu menunggu aku. Pukul 2:03 dini hari, listrik tiba-tiba padam. Hanya emergency light merah yang menyala di lorong. Aku mencoba menyalakan senter ponsel, tapi tiba-tiba notifikasi pesan muncul di layar. Dari nomor tak dikenal. Ratmi. Tolong, aku masih di sini. Darahku berhenti mengalir, tanganku bergetar hebat. Aku pandangi layar itu lama, mencoba berpikir logis. Mungkin ini lelucon, mungkin bug sistem. Tapi saat aku coba menutup pesan itu, ponselku mati sendiri. Dari kejauhanku dengar suara langkah kaki. Pelan, teratur, datang dari arah ruang mayat. Aku mencoba memanggil. Pak Surya? Tidak ada jawaban. Hanya suara tok, tok, tok di lantai basah. Mendekat perlahan. Aku mundur satu langkah, menatap ke arah lorong. Dalam cahaya merah, kulihat sosok wanita berdiri di ujung. Wajahnya samar, tapi aku tahu siapa dia. Bu Ratmi. Kain putihnya terurai, kakinya meneteskan air. Matanya menatapku lurus, kosong, tapi menyakitkan. Lalu suaranya terdengar lagi. Kenapa kau tak jawab? Tubuhku membeku. Aku ingin lari, tapi suara Pak Surya seolah bergema di kepalaku. Jangan jawab suaranya. Aku memalingkan muka, menutup mata, berusaha menahan napas, tapi semakin aku diam, semakin keras suara itu memanggul. Tolong aku, tolong aku. Aku masih di sini. Kenapa kau abaikan aku? Air mata mengalir tanpa sadar. Aku menggenggam salib kecil yang tergantung di saku seragamku. Berbisik lirih, pergilah, tolong pergilah. Tapi saat membuka mata, aku melihat sesuatu yang membuat darahku berhenti. Cermin besar di dinding depan meja resepsionis. Dan di dalam pantulannya, Bu Ratmi berdiri tepat di belakangku. Aku spontan berbalik, tapi tidak ada siapapun. Cermin itu kini penuh dengan kabut. Dari kabut itu, muncul bekas sidik jari menulis pelan. Buka pintunya. Aku hampir pingsan saat Pak Surya tiba beberapa jam kemudian. Ia menemukan aku duduk di lantai, pucat dan berkeringat dingin. Dia datang lagi ya? Tanyanya pelan. Aku hanya bisa mengangguk. Ia menghela napas panjang lalu berkata, kalau begitu, dia belum selesai. Mungkin bukan kamu yang dia cari, tapi kamu sudah jadi jembatannya. Aku menatapnya bingung. Maksud Bapak? Ia tidak menjawab langsung. Ia berjalan ke arah lemari pendingin, menyentuh pintu logam yang dingin itu, lalu berbisik. Kau harus tahu deh, kadang ada jenazah yang tidak datang sendirian. Ia menatapku lagi, matanya tajam tapi sendu. Malam besok, kita buka pintunya. Tapi bersiaplah, tidak semua yang menunggu di balik sana ingin keluar untuk berpulang. Malam itu hujan turun deras. Petir menyambar di langit, menerangi rumah duka sinar abadi, seperti kilatan kamera di ruang pemakaman. Aku datang lebih awal. Di ruang depan, lilin-lilin kecil menyala di atas meja kayu, menebarkan bayangan yang bergetar di dinding. Pak Surya sudah menungguku. Wajahnya tampak lebih tua malam itu, matanya cekung dan bibirnya kering. Sudah siap? Tanyanya. Aku menelan ludah, mengangguk pelan. Kalau kita buka pintu itu, jangan banyak bicara.
Apapun yang kau lihat, jangan tunjukkan rasa takut. Dan kalau dia memanggil namamu, jangan jawab. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi malam itu aku sudah tidak punya pilihan. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Bu Ratmi dan kenapa arwahnya tidak tenang. Kami berjalan menuju ruang mayat. Udara terasa lebih dingin dari sebelumnya. Setiap langkah bergema di lantai ubin putih. Saat kami tiba di depan lemari pendingin logam itu, lampu-lampu di atas mulai berkelip-kelip. Pak Surya mengambil kunci dari saku bajunya, lalu berbisik. Begitu pintu terbuka, apapun yang keluar, biarkan dia bicara. Kunci berputar, bunyi klik terdengar, diikuti desahan udara dingin. Pintu logam terbuka perlahan, mengeluarkan kabut putih yang menari-nari di udara. Di dalamnya, tubuh Bu Ratmi masih berbaring. Wajahnya kaku, tapi tampak berbeda. Matanya tertutup, seolah tidur nyenyak. Aku menatap Pak Surya, berharap penjelasan, tapi ia hanya menunduk dan berdoa pelan. Lalu, tanpa peringatan, tubuh Bu Ratmi bergerak, tangannya bergetar, matanya terbuka. Sebuah napas berat keluar dari bibirnya, seperti seseorang yang baru saja bangun dari mimpi panjang. Bu Ratmi, suaraku hampir tak terdengar. Ia menatapku langsung, matanya kini bukan lagi kosong. Ada kesedihan di sana. Bibirnya terbuka, dan suara itu keluar. Bukan aku yang memanggilmu. Aku membeku. Pak Surya mendekat, tapi sebelum ia sempat bicara, pintu-pintu lemari lain bergetar. Buk, buk, buk. Satu persatu, logam dingin itu bergoyang seolah ada sesuatu di dalamnya yang coba keluar. Lari, bisik Bu Ratmi. Apa? Lari, dia bukan aku. Tiba-tiba, pintu lemari di sebelah kanan terbuka sendiri. Kabut dingin menyebur keluar, diikuti suara rendah, bukan suara manusia. Dari dalam muncul tangan hitam legam, panjang dan kurus, mencengkram tepian logam. Sosok Diku merayap keluar, wajahnya tertutup kain kafan yang robek, dan dari balik kain itu, keluar suara geraman yang membuat darahku membeku. Pak Surya segera menarikku mundur. Ia menyalakan garam suci dan menyiramkannya ke arah sosok itu sambil melafalkan doa cepat. Sosok hitam itu menjerit, suaranya seperti logam digores. Ruangan berguncang, lampu pecah, lalu semuanya gelap. Aku terbangun di lantai, tak tahu berapa lama pingsan. Udara terasa berat dan basah. Di sebelahku, Pak Surya terbaring tak sadarkan diri. Lemari pendingin kini terbuka semuanya. Kosong, tidak ada tubuh Bu Ratmi. Tidak ada sosok hitam itu, hanya udara dingin dan bau anyir besi. Aku memeriksa napas Pak Surya, masih hidup. Tapi di lantai dekatnya, aku melihat sesuatu. Sebuah foto kecil, basah, terjatuh dari saku bajunya. Aku memungutnya. Foto itu memperlihatkan Pak Surya yang jauh lebih muda, berdiri di depan rumah duka yang sama, bersama seorang perempuan yang tersenyum. Di belakang foto tertulis, Ratmi dan Surya, 1989. Dadaku terasa sesak. Aku menatap foto itu lama, lalu ke arah lemari metal yang masih terbuka. Kini aku paham kenapa arwah Bu Ratmi tidak tenang. Bukan karena ia ingin keluar, tapi karena ada sesuatu yang dipanggil oleh seseorang. Seseorang yang dulu ia cintai, tapi tak pernah bisa ia tinggalkan. Pak Surya perlahan sadar, matanya terbuka, menatapku dengan pandangan kosong. Aku sudah mencoba menahannya, tapi dia selalu kembali. Rumah ini, tempat dia menunggu. Aku ingin bertanya banyak hal, tapi sebelum sempat, lampu di langit-langit menyala sendiri. Di refleksi logam lemari pendingin, aku melihat sosok wanita berdiri di belakang Pak Surya, tersenyum lembut, matanya menatapku, lalu perlahan menghilang bersama embun dingin. Dan untuk pertama kalinya, sejak aku bekerja di rumah duka ini, ruangan terasa damai.